Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai materi, baik kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Ya, gimana kabarnya anak-anak soleh dan solehat? Sehat ya semuanya? Ya, di sini Ibu sebagai pemateri MPLS, Ibu akan memberikan materi yaitu dengan tema pendidikan mental. Ada yang tahu apa itu pendidikan mental atau mental? Kalau ada yang tahu, bisa memberikan pendapat masing-masing. Ada yang tahu? Ya, mungkin penasaran ya, atau mungkin ingin tahu apa sih mental itu? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan, atau Ustazah akan menjelaskan. Mental adalah merupakan kondisi stabilitas jiwa yang melekat dalam diri kita, yang menjadi dasar bagi perbuatan manusia. Jadi mental itu menjadi stabilitas jiwa. Diri kita sendiri memiliki mental, memiliki stabilitas dalam jiwa. Kalau kita tidak memiliki mental, maka kita tidak bisa siap untuk melatih jiwa kita, untuk melakukan kondisi apapun dan lain sebagainya. Karena mental itu sendiri itu adalah kesiapan. Untuk belajar di sekolah, untuk kita berada di sekolah ini, kita harus memiliki mental atau kesiapan. Karena dalam kesiapan, insya Allah kita bisa mengikuti ajaran, aturan yang ada di sekolah ini, ya. Jadi bisa diartikan pendidikan mental sendiri itu adalah usaha yang dilakukan untuk melatih, kemudian membimbing, serta mengarahkan batin atau watak manusia agar menjadi lebih baik sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Ya. Contohnya, kalau mental kita tidak sehat, maka kita tidak bisa berada di kelas ini atau di sekolah ini. Saya yakin atau Ustazah yakin mental kalian semua sudah siap. Karena untuk berada di sekolah ini harus memiliki kesiapan atau memiliki mental yang baik, yang sehat. Karena untuk menyerap ilmu, untuk belajar itu harus memiliki mental yang sehat, mental yang siap atau kesiapan, ya. Kita belajar di sini yaitu agar kita mendapatkan ilmu, baik ilmu materi, bahkan ilmu agama. Apalagi di sekolah kita ini adalah sekolah tahfiz Quran yang notabene atau mayoritasnya belajar sepenuhnya 50% materi, 50%-nya itu adalah agama. Agar apa kita belajar agama? Agar menjadi manusia seutuhnya. Bu, berarti kita belum utuh dong menjadi manusia. Bukan seperti itu. Karena untuk menjadi manusia yang seutuhnya, kita itu harus memiliki mental yang siap. Yaitu kita harus bisa belajar, menerima, menyerap pembelajaran atau materi yang diberikan oleh guru atau ustazah atau ustadznya, agar kita bisa menyerap, bisa memahami, kemudian kita terapkan. Karena kalau mental kita tidak sehat, kita tidak bisa menerima atau menyerap materi yang diberikan oleh gurunya. Contoh misalkan mental yang tidak sehat, ya. Mental yang tidak sehat itu bisa dikatakan, maaf yang ngomong ya, mungkin anak-anak sering melihat di luaran sana ya, di jalanan ada seseorang yang memakai baju compang-camping, robek kanan robek kiri, rambut gimbal, badan lusuh, kemudian atau suka berbicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu bisa dikatakan
menyerap apa yang kita berikan, apa yang kita tanyakan. Yang ada kita ditertawakan, ya. Maka dari situ awas di sini ya. Kalau misalkan ada yang sering berbicara sendiri, sering ketawa-ketawa sendiri, awas, hati-hati, karena bisa dikatakan mental yang tidak sehat, ya. Karena orang gila itu mentalnya tidak sehat atau tidak waras, makanya mereka tidak memiliki rasa malu, ya. Kemudian contoh, Ustazah beri contoh kembali, contoh rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu selain dokter dan perawatnya, ya, itu pasiennya memiliki mental yang tidak sehat. Karena apa? Mereka tidak bisa menyerap, tidak bisa memahami apa yang orang berikan. Karena apa? Ya itu tadi, tidak ada kesiapan untuk menerima atau menyerap apa yang dibicarakan orang lain, ya. Kemudian di dalam pendidikan mental ini kita memiliki atau kita bisa melakukan dengan cara-cara yang pertama itu menanamkan aturan pada diri sendiri. Ya, sebelum kita mengatur orang lain, aturlah diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Contohnya dalam perkataan, perbuatan. Dalam perkataan, misalkan ya, dalam perkataan kita harus bisa mengatur kira-kira apa yang akan saya katakan kepada teman, kepada guru, kepada orang tua. Kira-kira perkataan saya nanti menyakiti tidak, ya, menyinggung tidak. Karena tidak boleh sembarang asal ngomong. Takutnya perkataan kita menyakiti orang lain itu tidak boleh. Kalau kita menyakiti orang lain tanpa sebab, bisa dikatakan mental kita tidak sehat. Jadi untuk melakukan atau untuk cara yang dilakukan dalam pendidikan mental yang pertama itu harus menanamkan aturan dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang akan kita pikirkan atau apa yang akan kita bicarakan kepada orang banyak, kita harus atur dulu perkataan kita, kalimat kita, apa yang akan kita sampaikan. Kira-kira perkataan kita bisa diserap, kemudian bisa dipahami. Kalau sudah bisa diserap, dipahami, maka akan mudah untuk dilakukan, ya. Kemudian cara yang kedua itu adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Jadi, jikalau kita memiliki mental yang sehat, kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Contoh, dari perbuatan yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Contoh, misalkan kalau tadi sekolah sedang melakukan proses pembelajaran atau KBM, guru memberikan materi, ya kan? Setelah memberikan materi, biasanya memberikan contoh soal atau latihan. Kalau guru memberikan latihan, berarti harus dikerjakan. Tanggung jawab kalian sebagai siswa itu apa? Menerima, kemudian melakukan apa yang guru berikan. Jadi harus apa yang guru berikan, latihan dan lain sebagainya harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, berarti kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab. Atau kalian contohnya diberikan misalkan amanat, tolong ya pesan ini sampaikan kepada wali murid kalian. Besok ada panggilan orang tua bagi si A, B, dan C. Karena kalian takut merasa bersalah, kemudian kalian amanat ini tidak disampaikan dengan orang tua. Selanjutnya orang tua tidak tahu apa yang kalian lakukan di sekolah, kesalahan apa yang kalian lakukan. Kemudian orang tua kalian tidak datang. Itu sama saja kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab. Iya ja, misalkan iya tak, nanti saya sampaikan, besok orang tua saya akan datang untuk menemui ustazah atau ustaz untuk membicarakan persoalan atau masalah yang ada pada diri saya dan di sekolah ini. Ternyata tidak disampaikan pada orang tuanya, pada walinya, maka itu bisa dikatakan atau dinamakan kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab.
Kalau rasa tanggung jawab itu berarti kita harus benar-benar kita bisa menerima, kita bisa dipercaya. Kalau sekalinya kita diberi amanah tidak disampaikan, diberikan titipan tapi kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka orang atau siapapun akan malas dengan kita. Karena apa? Nggak ada rasa tanggung jawabnya, nggak bisa dititipkan, nggak bisa dipercaya. Karena nanti orang kapok dengan kita, orang tidak mau. Karena yaitu tadi kita nggak ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Makanya kita disuruh belajar pendidikan mental ya. Kemudian cara melakukan pendidikan mental yang ketiga ya, yaitu menanamkan disiplin ya. Disiplin, ada yang tahu disiplin ya? Ya pasti kalian sudah tahu lah ya apa itu sih disiplin. Karena kalian masuk di sekolah ini, kalian belajar di sini, menuntut ilmu di sini, di sekolah SMP Tahfiz Quran kita ini, kalian juga harus menanamkan jiwa disiplin. Contoh misalkan, kita belajar di kelas ini, di sekolah ini pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berarti jam 7 sekiranya kurang 5 atau kurang 10 kalian sudah harus berada di dalam kelas atau berada di lingkungan sekolah ini ya. Jam 7.00 waktu Indonesia Barat bel sudah berbunyi, tandanya kita harus sudah masuk dalam kelas ya. Kalau misalkan jam 7 guru sudah masuk, kita sudah melakukan proses pembelajaran, ternyata ada salah satu siswa yang belum masuk, mereka masih berkeliaran di sekolah sini, itu tandanya disiplin tidak? Ya tidak. Karena yang namanya disiplin itu harus siap semuanya. Misalkan dalam ajaran agama kita harus sholat 5 waktu dalam tepat waktu. Azan sholat nantilah masih kan zuhur jam 12, jam 2 juga masih bisa. Ya. Kalau misalkan kita melakukan sholat tidak pada tepat waktu, kita juga dikatakan bukan jiwa disiplin, alias malas. Karena disiplin itu melakukan semuanya sesuai tindakan, sesuai waktu. Misalkan belajar pukul 7 ya jam 7 kita harus sudah berada di dalam kelas ya. Kemudian selain itu sholat azan itu adalah suara panggilan ya. Kita melakukan apapun kalau sudah dengan suara azan berarti kita harus berhenti sejenak atau kita harus lanjut ke masjid atau kita wudu untuk sholat. Disiplin itu penting bagi diri kita ya. Karena rasa disiplin itu kalau bukan dari diri kita sendiri siapa lagi? Kalau biasa kita mendisiplinkan segala hal sesuatunya, insya Allah semua pekerjaan akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Disiplin waktu, disiplin pakaian dan lain sebagainya. Contoh di dalam tahfiz Quran di sini ya, di SMP kita ini, contoh bagi para santrinya atau wanita, kita diajarkan untuk memakai pakaian syar'i. Bu, itu nggak pakai pakaian syar'i, bu, pakai yang perempuan pakai celananya ketat lagi bu. Masa hijabnya nggak syar'i? Itu contoh disiplin bukan ya? Bukan. Itu contoh tidak baik, contoh tidak disiplin. Karena kedisiplinan itu bukan hanya kesiapan dalam waktu, pakaian, kerjaan dan lain sebagainya. Itu harus ada rasa tanggung jawab, kemudian kedisiplinan. Tanggung jawab kita sebagai wanita yang berada di dalam santri atau dalam pondok SMP Tahfiz Quran ini apa? Yaitu tadi kita harus mengikuti aturan yang ada di sini, ya. Apapun yang peraturan yang diterapkan kita harus melakukannya. Itu tanda atau contoh orang disiplin, orang bertanggung jawab. Itu nggak disiplin tuh bu, masa bangun seharusnya jam 4 kita melakukan mengaji bersama itu enggak, bisa bangun jam 6 bu, itu bisa dikatakan disiplin? Tidak. Karena yang namanya disiplin itu tuh harus berada di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu sama dengan mental. Makanya mental kita itu harus siap. Kita berada di sekolah ini, kita mondok di sini, kita
kita harus siap bahwasannya di sini banyak peraturan. Misalkan biasa kita bangun jam 5 atau jam 6, di sini harus biasa bangun jam 4. Karena di sini diterapkan sifat disiplin agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih baik, agar menjadi manusia yang seutuhnya. Itu makanya kita diajarkan belajar mengenai pendidikan mental. Karena apa? Yaitu banyak yang mengajarkan agar diri kita menjadi manusia yang seutuhnya, ya. Kemudian yang keempat yaitu cara dalam melakukan pendidikan mental. Yang keempat itu adalah memiliki sesuatu dengan cinta, ya. Yang namanya cinta, Bu, saya cinta dengan si A, Bu, saya cinta dengan si B, bukan itu. Kita masih pada tahap proses pembelajaran di mana kita ini masih remaja, ya, anak-anak masih remaja, belum waktunya cinta itu, ya. Kita masih belajar mengenai cinta. Cinta apa? Cinta melakukan sesuatu, cinta dalam belajar, ya. Misalkan kita berada di sekolah ini, kita harus mencintai sekolah ini. Kita belajar contohnya misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau seni budaya dan lain sebagainya. Kita harus mencintai pelajaran itu. Kalau kita mencintai, insya Allah kita akan mudah dalam memahami materi atau pembelajarannya. Contoh, misalkan, saya nggak suka, Bu, dengan materi ini, pembelajaran ini. Tidak boleh. Semua materi harus kita cintai. Kalau kita mencintai segala sesuatunya, kita akan mudah untuk mempelajarinya, untuk memahaminya. Cinta nggak kepada Allah? Iya, kita harus mencintai Allah. Karena Allah itu adalah patung atau pedoman bagi hidup kita. Jangan hanya bisa mencintai orang lain. Saya cinta dengan si A, saya cinta dengan si B. Nanti, ya, itu masih panjang waktunya. Cinta itu bukan hanya dalam cinta dengan sesama umat dan lain sebagainya. Cinta dalam pembelajaran itu juga harus didasari dengan cinta. Dengan teman cinta, ya harus. Tapi jangan cinta-cinta dalam hal-hal yang lain, ya. Contoh, cinta dengan teman boleh, dengan teman. Agar apa? Agar kita bisa memahami, kita bisa menerima, menyerap apa yang teman kita misalkan memberikan arahan. Kemudian agar kita bisa mudah bergaul, agar kita banyak mendapatkan teman. Jadi cinta itu banyak, tidak hanya cinta dengan lawan jenis, cinta dengan siapa pacar kita gitu misalkan, tidak. Cinta itu bisa dengan hal yang banyak, mencintai orang tua, mencintai adik kakak, mencintai teman, mencintai umatnya, serta pembelajaran juga harus dicintai. Kalau kita cinta dengan pembelajaran, dengan materi, dengan buku, insya Allah kita mudah untuk memahami. Kalau kita mudah memahaminya, maka kita mudah untuk mengerjakan semuanya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ya, pendidikan dalam mental bisa dilakukan dengan cara apa? Menanamkan sifat ulet. Ulet, ya, bukan ulet. Tulisannya sama, Bu. Ulet sama ulet, ya. Kalimatnya atau tulisannya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau ulet itu banyak, ya, di pohon di mana-mana, di lantai pun di mana itu banyak, itu ulet. Tapi di sini kita belajar mengenai ulet, ya. Ulet itu sama dengan tekun, giat, sungguh-sungguh, ya, ulet itu, ya. Misalkan kita dalam mengerjakan tugas, diberikan tugas oleh gurunya, ini PR, ya, misalkan, santailah PR ini, mainlah, besok nyontek dong. Tidak bisa. Berarti kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang namanya ulet itu berarti kita harus tekun, rajin. Kita diberikan tugas nih oleh guru kita mengenai ini. Materinya harus mencari ini, kita harus cari. Benar-benar kita cari. Tidak ada di A, kita cari di B. Itu tandanya kita memiliki rasa tanggung jawab, disiplin. Kita harus mulai mengerjakan dalam sesuatu, teliti, telaten, ya. Kita harus benar-benar, kita harus sungguh-sungguh, karena tidak boleh main-main. Karena kalau kita main-main, insya Allah hasilnya juga akan main-main. Jadi mengerjakan sesuatu harus ulet, harus tekun, harus rajin. Belajar itu harus ulet, harus rajin. Kalau kalian tidak rajin belajar,
maka tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi dalam pembelajaran, dalam hal sesuatunya itu harus tekun, harus ulet. Kasih tugasnya susah bener sih. Males lah, ribet. Tidak bisa, bayar aja lah. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena diri kita ini kita tuh harus memiliki rasa disiplin, tanggung jawab. Kalau kita memiliki rasa disiplin, tanggung jawab dalam diri kita, dalam jiwa kita, insya Allah kita akan selalu ulet, tekun dalam hal sesuatu, dalam hal semuanya, ya. Kemudian cara yang terakhir dalam pendidikan mental itu kita harus sabar dan berdoa, ya. Kita harus sabar, namanya kita manusia biasa. Bu, susah saya ngadepin si A, Bu. Habis batas kesabaran saya, ya. Cuman memang kita diajarkan harus selalu bersabar. Sabar itu memang sulit, susah ya untuk dilakukan, ya, sabar itu. Cuma memang harus diterapkan dalam diri kita, jiwa kita. Kita kan memiliki jiwa mental yang sehat, jadi kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, mau dikatakan jiwa mental yang tidak sehat, seperti orgil-orgil itu, mau tidak? Jadi kita harus memiliki rasa atau jiwa yang sabar. Insya Allah kalau kita sabar, maka segala sesuatunya akan dimudahkan. Ibu ini, bapak ini ngasih tugas susah betul loh. Malas lah, ribet. Itu tanda orang yang tidak sabar. Jiwa sabar, ya, mental yang sabar. Kita harus dalam hal melakukannya kita harus sabar. Jadi sabar itu ya semuanya dilakukannya dengan cara bersabar. Kok tidak bisa ya? Kita menyerah, jangan. Kita cari lagi. Oh, di buku A tidak ada, cari di buku B tidak ada, kita cari bantuan yang lain. Contoh sekarang kan sudah musimnya teknologi, ya, teknologi kita sudah canggih, bisa cari di Google. Karena yang namanya Google itu semuanya mencakup, semuanya itu pasti ada. Oh iya, di buku A tidak ada, di buku B tidak ada, cari di Google. Pasti ada, pasti ditemukan, tapi tidak semuanya harus serba Google, ya. Nanti mainan handphone terus, jadi tidak fokus untuk belajar, ya. Contoh, disuruh orang tua, tolong nak kerjakan ini, tolong nak belikan ini ke warung, tolong nak ini itu dan lain sebagainya. Kita harus mengerjakannya dengan penuh rasa sabar, pelan-pelan kita kerjakan. Insya Allah semuanya akan terselesaikan. Nggak, Bu, ribet. Bu, males, warungnya jauh. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus sabar. Iya, Bu, kita kerjakan. Oh iya, Bu, sini, Bu, saya belikan. Bentar ya, Bu, saya akan kerjakan yang ini dan sebagainya. Karena yang namanya sabar, walaupun memakan waktu yang lama, insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan baik dan hasilnya juga akan lebih baik. Jadi misalkan kita memiliki amarah atau kita sedang marah dengan seseorang, itu tidak boleh rasa marah itu kita perdalam, kemudian kita larut-larut, itu tidak boleh. Misalkan teman kita menyakiti kita, kemudian teman kita mengatakan kita yang tidak mengenakan hati, kita harus sabar, biarkan saja. Kita kalau bisa kita nasihati, kita harus sabar, ya. Insya Allah karena sabar itu akan menuaikan hasil yang lebih baik, ya. Selain sabar kita juga harus berdoa. Misalkan teman kita selalu mengolok-olok kita, selalu memojokkan kita harus sabar. Dan kita jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Kemudian teman kita diberikan hidayah menjadi lebih baik lagi. Yang biasanya memusuhi kita, mengolok-olok kita, kamu begini begitu, kamu begini. Karena kita selalu berdoa, kita memanjatkan doa, kita selalu memintakan agar teman kita si A dan si B ini diberikan hidayah, dirubahkan sifatnya, agar ia menjadi lebih baik lagi. Kemudian doa kita dijawab sama Allah. Kemudian setelah itu Allah memberikan hidayah kepada mereka. Akhirnya mereka baru berubah, yang tadinya mengolok-olok kita, memusuhi kita, dia bisa bergaul kembali dengan kita, bersama-sama kembali dengan kita, bahkan bisa bersatu. Karena yang namanya manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Manusia itu membutuhkan satu sama lain. Jadi yaitu tadi
dalam diri kita harus memiliki pendidikan mental, karena mental itu adalah jiwa kita. Jiwa itu adalah kesadaran kita, watak kita. Bu, itu wataknya keras Bu, udah nggak bisa lagi diatur. Kita harus sabar, kita berdoa, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah agar adanya perubahan, memiliki sifat yang lembut, lunak, ya, agar menjadi apa yang kita harapkan. Jadi kita sendiri juga harus memiliki watak atau jiwa yang sabar, mental yang sehat. Karena kalau kita memiliki mental yang sehat, insya Allah semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan menjadi lebih baik, ya. Mungkin sampai di sini materi kita, ya. Mudah-mudahan anak didik ibu, ya, baik anak soleh dan soleha bisa menyerap apa yang ibu sampaikan dan bisa menerapkan pada diri kalian sendiri, ya. Kemudian bisa diterapkan juga untuk orang banyak, karena apa yang kita lakukan juga bisa berpengaruh dengan orang banyak, ya. Mudah-mudahan kita juga semuanya bisa menjadi orang atau pribadi atau watak yang lebih baik lagi. Sampai di sini materi dari ibu, mudah-mudahan dipahami, ya. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.